Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai pembiayaan musyarakah pada mata kuliah Praktik Mikro Bank Syariah 2. Perkenalkan, nama saya Galuh Maulana Nugroho, kelas PSC, NIM 4022100089 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Dina Eka Nurhandayani, nomor induk mahasiswa 4022100062, kelas PSC, kelompok 3. Saya Dwi Rensia dari kelas PSC, kelompok 3 dengan nomor NIM 4022100067. Saya Faiza Salwa dengan nomor NIM 4022100075, kelas PSC dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Faula Raifat Naim Tias dengan NIM 4022100079, kelas PSC. Pada presentasi ini rumusan masalah kami adalah 1. Proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah, 2. Mekanisme pembiayaan musyarakah, 3. Proses pengawasan pada pembiayaan musyarakah, 4. Dampak pembiayaan musyarakah pada usaha, 5. Resiko pembiayaan pada kinerja keuangan usaha, 6. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad apa yang digunakan dalam pembiayaan warung angkringan 97 ini. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam akad musyarakah, proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proposal modal yang disertakan. Sementara itu, kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai dengan nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakini perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Mengenai profil nasabah, pemilik serta pengelola usaha angkringan Juragan 97 atau owner yang menjadi nasabah kami bernama Ibu Eka Rensia. Ibu Eka ini dikenal sebagai pribadi yang rajin dan telaten serta selalu bersemangat dalam menjalankan usahanya. Selain itu, ia dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul. Tujuannya untuk mendirikan usaha tersebut selain untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi ia juga ingin menyalurkan hobinya, yaitu memasak. Usaha angkringan tersebut ada usaha yang bergerak di bidang kuliner. Ia menjual berbagai macam makanan dan minuman. Angkringan tersebut telah berdiri sejak Mei tahun 2021. Lokasi angkringan ini terletak di Desa Candi Mulyo, RT 20 RW 05, Kecamatan Dulopo, Kabupaten Madiun. Meskipun letaknya tidak terlalu strategis karena terdapat di dalam lingkungan desa yang tergolong sepi, tetapi angkringan tersebut dekat dengan sekolah menengah kejuruan, sehingga angkringannya selalu ramai dan sering dijadikan sebagai base camp atau tempat kumpulnya para siswa ketika istirahat. Untuk memperluas relasinya agar tidak hanya dikenal dengan orang lingkungannya tetapi juga lingkungan luar, Ibu Aike ini
memberlakukan sistem penjualan online dengan adanya jasa COD atau cash on delivery, di mana dapat dibayar ketika selesai pengantaran langsung di tempat pelanggan. Angkringan tersebut memiliki harga yang terjangkau, baik pada makanan maupun minumannya. Selain itu, rasanya pun juga enak dan kebersihannya terjamin. Angkringan tersebut juga tidak pernah mengecewakan para pelanggan karena Ibu Aike ini selalu menerima kritik dan saran sehingga Ibu Aike dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan melalui kritik dan saran dari konsumen tersebut. Ibu Aike Laurencia juga tidak hanya memiliki usaha angkringan saja, tetapi juga memiliki usaha online atau online shop yang menjual produk-produk skincare. Dari usaha tambahannya tersebut, nasabah dapat memiliki pendapatan tambahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha angkringan Juragan 97. Prosedur yang dilakukan oleh usaha angkringan Juragan 97 dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya: yang pertama, pada proses pencairan dana nasabah dilakukan oleh perwakilan dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, yaitu kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Kami mencari usaha yang benar-benar sedang membutuhkan dana untuk modal usaha. Kemudian kami menentukan usaha yang layak untuk menerima pembiayaan ini, dan usaha tersebut adalah angkringan Juragan 97. Selanjutnya, kami menemui pengelola usaha tersebut dan menawarkan pembiayaan musyarakah kepada pengelola usaha atau calon nasabah. Kedua, setelah mengelola usaha angkringan Juragan 97 menyetujui, kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, dan jumlah setiap angsuran. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan sebesar 400.000 dengan jangka waktu pembiayaan 3 bulan dan angsuran setiap 2 minggu sekali sebesar Rp100.000. Ketiga, kami mewakili pengelola usaha angkringan Juragan 97 untuk melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah kepada pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan fotokopi KTP dan KK serta fotokopi buku tabungan mini bank milik masing-masing anggota kelompok. Keempat, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan analisis 5C1S dan mengecek laporan atau catatan keuangan milik nasabah untuk memastikan nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Kelima, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian kami mengambil dana pembiayaan sebesar Rp400.000 dan membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000. Keenam, dana pembiayaan tersebut kami serahkan kepada pengelola usaha. Jadi, berdasarkan hasil analisis tersebut, prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha angkringan Juragan 97 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada dalam teori. Pembiayaan musyarakah diberikan kepada usaha angkringan Juragan 97 karena pada dasarnya pengelola usaha tersebut sedang membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha guna memenuhi permintaan dari konsumen. Pembiayaan musyarakah pada usaha ini dimulai pada bulan Februari tahun 2022, di mana pada bulan tersebut dilakukan proses negosiasi antara pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan pihak nasabah, pengajuan pembiayaan musyarakah, pelaksanaan akad musyarakah, hingga pencairan dana. Kemudian pada bulan Maret dilakukan angsuran pertama dan pada bulan Mei dilakukan angsuran keempat atau pelunasan. Dalam proses pelaksanaan pembiayaan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu mekanisme pembiayaan musyarakah pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sesuai dengan prinsip Islam. Dalam prinsip Islam, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak yang saling memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama di awal dan kemudian di akhir terdapat pengembalian modal kepada masing-masing pihak.
Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembagian keuntungan, bagi setiap nasabah harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti, dan untuk pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, calon nasabah yang membutuhkan modal untuk keperluan usaha yang dijalankan mengajukan pembiayaan musyarakah kepada pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Yang kedua, calon nasabah menyiapkan serangkaian berkas sesuai dengan ketentuan seperti fotokopi KK, KTP, dan lain-lain. Kemudian jika memenuhi persyaratan, maka Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo menyetujui untuk pembiayaan musyarakah yang diperlukan nasabah. Nasabah berperan sebagai pengelola modal dan Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo berperan sebagai pemilik modal. Yang ketiga, kemudian terdapat perjanjian bagi hasil. Yang keempat, nasabah dapat menyumbangkan modal dan keahlian, begitupun Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dapat menyumbangkan modal dan keahlian untuk mengelola keuangannya. Yang kelima, modal-modal yang dimiliki oleh nasabah dan Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo disatukan untuk sebuah usaha. Untuk keuntungannya sudah disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan di awal berdasarkan persentase. Yang keenam, setelah selesai modalnya kembali ke masing-masing pihak. Berdasarkan hasil analisis, mekanisme pembiayaan musyarakah pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo telah sesuai dengan prinsip Islam dan teori yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan mekanisme pembiayaan musyarakah pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo terdapat rukun dan syarat akad musyarakah bahwa objek musyarakah berupa modal dan kerja, terjadi ijab kabul, terdapat keuntungan atau bagi hasil, nasabah telah balik, modal yang diberikan pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo secara tunai, dan pembagian keuntungan dan kerugian telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah kedua, yaitu proses pengawasan pembiayaan musyarakah pada usaha warung angkringan Juragan 97. Proses pengawasan pembiayaan musyarakah pada usaha angkringan 97 dilakukan dalam dua tahap. 1. Proses pengawasan sebelum pembiayaan. Proses pembiayaan musyarakah pada usaha angkringan 97 yang dilakukan pada saat sebelum pemberian pembiayaan. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan analisis 5C1S, yaitu A. Karakter. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan penilaian karakter dengan cara wawancara dan kunjungan ke lingkungan nasabah, tetangga, dan rekan bisnis. B. Kapital. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melihat modal usaha yang dimiliki oleh calon nasabah. Jika dilihat dari pendapatannya, nasabah memiliki harta yang cukup untuk mengembangkan usaha serta melakukan kerjasama dengan bank di mana pendapatan utama sebesar 1.200.000 dan pendapatan tambahan 200. C. Capacity. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo menilai bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha guna memperoleh laba, sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Pihak IAIN Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo menilai capacity dengan melihat dari omset penjualan usaha nasabah. D. Kondisi of economy. Kondisi usaha nasabah sangat dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo menilai kondisi ekonomi calon nasabah dengan melihat bagaimana usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kondisi ekonomi nasabah dilihat dari usaha yang dijalankan yang mana daya beli masyarakat tinggi dan bentuk persaingan tergolong sedang. E. Kolateral. Kolateral merupakan jaminan dari pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank syariah. Dalam hal ini, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo tidak meminta jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, tetapi jaminan atas pembiayaan yang diberikan yaitu usaha calon nasabah yang terus berjalan selama masa pembiayaan berlangsung. F. Syariah. Prinsip yang harus ditaati dan dipegang teguh oleh nasabah dalam menjalankan usaha yaitu prinsip syariah. Dalam hal ini, pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo akan melihat bagaimana penerapan prinsip syariah dalam usaha nasabah.
Dalam pembiayaan yang dilakukan nasabah merupakan pembiayaan yang halal dan menerapkan prinsip syariah, yaitu diantaranya presentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Keuntungan ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam jumlah pasti. 2. Pengawasan setelah pemberian pembiayaan. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo untuk mengikuti perkembangan pembiayaan musyarakah pada usaha warung angkringan Juragan 97. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sebagai berikut. A. Pengawasan langsung. Pada saat melakukan pengawasan langsung, pihak Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo diwakili oleh kelompok kami untuk mendatangi pemilik usaha warung angkringan Juragan 97. Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pengambilan angsuran pembiayaan. B. Pengawasan administratif. Pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan pengawasan pembiayaan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen administratif seperti kelancaran pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah apakah sesuai dengan kesepakatan di awal atau tidak. Berdasarkan analisis di atas, proses pengawasan pembiayaan musyarakah pada usaha warung angkringan Juragan 97 yang dilakukan pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sesuai dengan teori, di mana pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan sebelum dilakukan pembiayaan dan setelah pemberian pembiayaan. Proses pengawasan yang dilakukan pada saat sebelum dilakukannya pembiayaan musyarakah pada usaha warung angkringan Juragan 97 dilakukannya analisa pembiayaan dengan prinsip 5C1S, karakter, kapital, capacity, kondisi of economy, kolateral, dan syariah. Proses pengawasan yang dilakukan setelah pembiayaan musyarakah pada usaha angkringan 97, pengawasan langsung dilakukan pada saat pengambilan angsuran dan melihat perkembangan usaha nasabah. Sedangkan pengawasan administratif dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen administratif seperti catatan buku rekening nasabah. Kemudian, mengenai rumusan masalah yaitu resiko pembiayaan musyarakah pada usaha warung angkringan 97. Dapat dijelaskan bahwa dalam setiap pembiayaan pasti ada resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Maka dapat dikatakan bahwa resiko pembiayaan musyarakah pada lembaga suatu usaha adalah suatu yang normal mengingat bahwa di setiap bisnis apapun dan dimanapun potensi resiko pasti ada. Walau demikian, terjadinya resiko yang tentu dapat menghadang dapat dihadapi dengan berbagai cara. Misalnya, resiko itu langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri. Misalnya, resiko itu dapat langsung dihadapi dengan cara mempersiapkan diri di mana risiko pembiayaan musyarakah baik yang berupa prestasi, risiko likuiditas, risiko pasar atau risiko operasional ataupun lainnya memang akan berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Karena itu, pengelolaan atas risiko tersebut menjadi penting. Demikian pula pengendalian risiko pembiayaan musyarakah terdapat risiko kredit dan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah atau suatu bisnis yang harus menjadi perhatian bagi para pengelola lembaga keuangan tersebut. Rumusan masalah kedua selanjutnya adalah mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah. Dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah, yang pertama kali kami lakukan adalah melakukan analisis 5C1S, yaitu penilaian berdasarkan karakter, capital, capacity, condition of economy, collateral, dan yang terakhir adalah syariah. Pertama adalah menganalisis karakter atau watak calon nasabah, apakah baik atau buruk dengan melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarnya dan juga mengunjungi lingkungan tersebut secara langsung. Hal ini berguna untuk menghindari adanya watak yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, Ibu Aike atau owner usaha angkringan Juragan 97 memiliki watak yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Yang kedua adalah kapital atau modal. Kepemilikan modal Ibu Aika lebih besar daripada besar pembiayaan yang diminta, sehingga memungkinkan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Ketiga, mengenai
capacity atau kapasitas, di mana kami menilai dari kemampuan nasabah dalam memperoleh laba dari usahanya, yaitu usaha angkringan. Nah, Ibu Aike ini sangatlah tekun dalam menjalankan usahanya, sehingga ia selalu mendapatkan laba yang besar setiap bulannya. Yang keempat adalah condition of economy. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Di sini kami menilai bagaimana jalannya usaha tersebut, daya beli masyarakat, dan juga persaingannya. Untuk jalan usahanya ini sangat menurut saya cukup baik, sedangkan untuk daya beli masyarakat juga cukup tinggi, karena pembelinya itu tidak hanya dari dalam lingkungannya, tetapi juga dari luar lingkungan penjualan ibu Aika tersebut. Sedangkan persaingannya juga tergolong cukup mudah, karena di lingkungannya itu sangat jarang usaha serupa atau usaha seperti angkringan tersebut. Yang kelima adalah collateral atau agunan. Pada Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo tidak diberlakukan adanya jaminan jika terjadi adanya kendala dalam pembiayaan, tetapi pihak kami akan melihat dari usahanya tersebut masih tetap berjalan selama masa pembiayaan. Prinsip yang terakhir yaitu syariah. Ini adalah prinsip yang wajib bagi nasabah dalam menjalankan usahanya, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Tidak boleh adanya unsur kebatilan, karena pembiayaan dalam perbankan syariah tidak menerima proyek yang haram. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu mengenai strategi penanganan pembiayaan yang bermasalah, yaitu ada tiga metode, yaitu rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah rescheduling atau penjadwalan kembali. Hal ini adalah upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Penjadwalan ini bisa berbentuk memperpanjang jangka waktu pengangsuran dan menurunkan jumlah untuk setiap angsurannya. Yang kedua adalah restructuring, yaitu usaha yang dilakukan di mana pihak bank mengharuskan mengubah komposisi pembiayaan. Sebagai contoh, yaitu usaha angkringan 97 ini dibiayai dengan pembiayaan 60% dari bank dan 40% adalah modal nasabah dengan rasio 60 banding 40. Misalkan margin yang diberatkan sehingga harga pokok produksinya tinggi dan tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat. Yang terakhir ada reconditioning atau persyaratan kembali, di mana pada tahap ini mengubah seluruh kondisi yang semula disepakati bersama dengan pihak nasabah dan pihak bank, yang kemudian dituangkan dalam perjanjian musyarakah. Perubahan ini didasari dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi nasabah dan menjalankan usahanya, sehingga nasabah dapat menyelesaikan pembiayaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah mengenai analisis dampak yang diperoleh pelaku pembiayaan musyarakah pada usaha warung angkringan Juragan 97. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, yaitu Ibu Aike Lorencia, selaku pengelola usaha warung angkringan Juragan 97, pelaksanaan pembiayaan masyarakat ini memberikan beberapa dampak positif bagi usahanya. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan dana pinjaman dalam waktu yang cepat. Dengan adanya pembiayaan masyarakat ini, pengelola usaha warung angkringan 97 bisa mendapatkan dana pinjaman dengan cepat tanpa adanya bunga. Karena memang dana pinjaman ini sangat dibutuhkan oleh pengelola warung usaha untuk menyetok barang-barang jualan yang lebih banyak guna memenuhi permintaan dari pelanggan. Dampak positif yang kedua adalah omset penjualan meningkat. Setelah mendapatkan dana pinjaman dari Minibank IAIN Ponorogo, pengelola usaha warung angkringan Juragan 97 dapat menyetok barang yang dibutuhkan untuk berjualan dengan jumlah yang lebih dari biasanya. Dengan tambahan
barang yang digunakan untuk berjualan, semakin meningkatnya pelanggan atau konsumen, maka omset penjualan pun juga ikut meningkat. Selain itu, tidak adanya beban margin atau bagi hasil yang harus diberikan kepada pihak minibank, maka pendapatan bersih tidak akan berkurang banyak. Selanjutnya, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memang membawa beberapa manfaat bagi mereka yang terlibat, termasuk dalam memberikan pinjaman cepat, jangka pendek untuk pelanggan dalam keadaan darurat. Pedagang kecil yang didukung oleh bank syariah untuk mengembangkan usahanya dan menjadi misi sosial bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah karena dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah pada usaha warung angkringan Juragan 97 memberikan beberapa dampak baik dan keuntungan bagi pelakunya sesuai yang dijelaskan di dalam teori, yaitu nasabah yang memerlukan dana atau kebutuhan mendesak bisa mendapatkan dana dalam waktu yang cepat dan jangka pendek, sehingga nasabah dapat mengembangkan usahanya dan nasabah merasa aman serta bebas dari ikatan hutang rentenir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga praktikum pembiayaan musyarakah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.